Kita berdoa. Ada apa dengan dunia ini, Tuhan? Cerah membiru. Hari demi hari berselaput kabut, pandemi yang tidak kunjung berlalu. Kekhawatiran kami bagi para murid-Mu yang jiwanya terguncang saat terombang-ambing di atas perahu. Kembalikah kami merasa Engkau terlelap sementara kami ketakutan? Ya Tuhan kami, betapa kami rindu melihat tergeraknya hati-Mu atas jiwa kami yang tengah mengais belas kasih-Mu. Betapa rindu kami menyaksikan keagungan kuasa Roh Kudus-Mu yang tentu sanggup meredakan badai ini. Kami imani Engkau gembala kami. Kami imani Engkau juru selamat kami. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah. Hanya Engkaulah satu-satunya tumpuan kami. Hanya kepadamu-lah kami pergi. Sebab Engkaulah Sang Sabda abadi. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Ayub pasal 42 ayat 2 hingga 6. Ayub pasal 42 ayat 2 hingga 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu,
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku menjawab perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ada banyak kata tanya mengapa yang memenuhi hati. Banyak orang yang meninggal karena pandemi. Anak harus kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, orang tua juga kehilangan ulah kami sendiri seperti longsor dan banjir. Namun kami tak habis mengerti mengapa di tengah pandemi Kau izinkan gempa dan erupsi terjadi. Bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua yang Tuhan izinkan terjadi sejatinya adalah cara Tuhan agar kami dapat memandang-Mu, agar kami dapat lebih mengenal-Mu, agar kami dapat lebih mengalami kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, di tengah ketidakmengertian kami, untuk tetap mengandalkan-Mu. Mampukan kami untuk belajar percaya bahwa Engkau bersedia menjadi kekuatan kami. Dan ketika Engkau berada di pihak kami juga boleh berkata, apa pula yang mesti kami takutkan? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku kehabisan tenaga. Kuatkan aku sebab aku kepayahan. Hatiku kebingungan, sampai kapan Kau tinggalkan aku ya Tuhan?
Aku letih lesu karena mengaduh. Setiap malam air mataku mengalir membasahi tempat tidurku. Ketika pandemi mulai terjadi, kata para ahli, masker, mencuci tangan, dan menjaga jaraklah kuncinya. Ketika pandemi lama terjadi, kata para ahli, vaksin menjadi harapan yang dinanti-nanti. Ketika pandemi dan vaksin berjumpa di waktu yang sama hadir dalam tubuh manusia-manusia, mengapa aku yang kena gilirannya? Kupikir aku tak kurang menjaga disiplin kesehatan, menjauhi kerumun, memakai masker, rajin mencuci tangan. Namun nyatanya aku tetap terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku remuk redam kehabisan tenaga. Aku merintih karena hatiku resah. Jantungku berdebar-debar bukan karena sakitku, namun juga karena sakit keluargaku. Aku diburu rasa bersalah karena tak dapat menjaga keluargaku dari bahaya pandemi. Anakku, istriku, suamiku, ibuku, bapakku, adikku, kakakku, semua yang aku kasihi, mengapa harus ikut meratap bersama pandemi? Tidak cukupkah aku saja? Dalam permenunganku di kamar isolasi, aku mengetahui derita keluargaku di tanah yang lain. Aku mengaduh dan meratap karena kuasa alam yang tak dapat mereka bendung. Bumi mengamuk meluluh lantakkan gubuk dan lumbung penghidupan mereka. Bumi tak hanya menyapu harta dan tahta, tetapi juga sanak keluarga mereka. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, jawablah aku pada waktu yang baik. Tolonglah aku karena terang kasih-Mu yang besar dan karena kesetiaan-Mu. Biarlah terang-Mu menjadi pelita dalam hatiku, kehangatan bagi jiwaku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab Engkau baik dan tetap mengasihiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut
Pembacaan Alkitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari. Ya Allah, pandemi yang terjadi dan sedang kami hadapi belum juga memperlihatkan akan segera kami lewati. Kini melengkapi wabah itu, bencana terjadi merata di seluruh wilayah negeri. Banjir mulai dari Gampong Siak Utama, Bener Meriah Provinsi Aceh, Kota Medan Deli Serdang di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Solok, Sumatera Barat, Pontianak, Banjarmasin, dan Nunukan di Kalimantan, Pulau Bali Mandar, Sulawesi Barat, 33 kelurahan di Manado, Sulawesi Utara, Halmahera, Maluku Utara, di Jawa, Indramayu, Tasikmalaya, Bandung, Bekasi, Jombang, Jember, Kepulauan Bawean, Sidoarjo, Sampang, Jawa Timur.
juga tanah longsor di Batam, Gayo Luas, Aceh dan Manado, Sumedang, Cianjur dan Bogor, melengkapi itu semua. Juga gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, juga Molongwane, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, juga erupsi gunung berapi, Gunung Merapi, Sinabung, dan Semeru. Bahkan melengkapi lagi puting beliung yang merusak di Cirebon, Natuna, Sumatera Utara, dan juga Aceh serta Wonogiri. Oh Tuhan, kondisi tersebut telah merusakkan infrastruktur, menelan korban material dan juga manusia. Kondisi itu memang memahamkan kami sebagai kesempatan untuk berbuat. Akan tetapi kami sering hadir dalam ketakberdayaan. Hanya kerinduan belaka. Kami sering menjadi terasa letih dan lesu, kehilangan semangat. Dan ketika mengembangkan pandangan dan pikiran, justru muncul berbagai ketakutan, cemas, dan kekhawatiran akan banyak hal, menyangkut kehidupan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai aspek lain dalam kehidupan ke depan. Oh Tuhan, dalam menyikapi semua itu kami mendasarkan langkah hanya pada terang firman-Mu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepadamu kami datang dan berserah. Juga melalui Paulus, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan senantiasa dekat, melarang untuk kami hadir dalam kekhawatiran, tetapi menyatakan segala keinginan dan harapan kepadamu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kini kepadamu kami memohon kekuatan, damai sejahtera yang dari Tuhan, agar tetap mampu menyatakan syukur dan melewati semua pergumulan tersebut. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan
Apabila kami berseru kepadamu, jawablah kami ya Tuhan, karena Engkaulah penolong kami. Di dalam kesesakan, hanya Engkaulah sumber kelegaan kami. Kasihanilah kami dan dengarkanlah seruan kami. Jagalah kami ya Allah, sebab padamu kami berlindung. Hanya Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang lain yang kepadanya kami layak untuk berlindung serta menggantungkan hidup kami. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah bukit batu kami, kubu pertahanan dan penyelamat kami. Engkau ibarat batu karang yang kokoh, tempat kami berlindung, ibarat perisai dari segala mara bahaya, dan tumpuan bagi keselamatan kami. Khususnya pada waktu kami sedang menghadapi gelombang dan badai permasalahan yang datang menimpa kami bertubi-tubi. Seiring dengan pandemi dan bencana yang sedang kami alami, bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Hanya di dalam kebersamaan dengan Engkaulah, pelita harapan kami tetap menyala. Karena Engkaulah terang dan keselamatan kami. Kepada siapakah kami harus takut? Karena Engkaulah benteng hidup kami. Terhadap siapakah kami harus gemetar? Karena hanya padamu ada kekuatan, pengharapan, dan kehidupan. Karena itu, kami memuliakan dan memuji-Mu Tuhan dengan hidup kami seutuhnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin.